Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Malam hari ini kita akan belajar bersama menggumuli subtema tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebelum kita bersama mendengarkan hikmat Tuhan, mari saya hantar di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh melaluinya di dalam berkat dan pimpinan-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk hari yang boleh kami lalui. Dan malam hari ini kami ingin mensyukurinya untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan. Dengan kami tetap terus dengar-dengaran akan berkat Tuhan, yaitu melalui hikmat dan kebenaran-Mu di dalam firman-Mu yang boleh Engkau taburkan. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Satu ayat yang akan menjadi dasar dalam renungan kita, saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, demikian sabdanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, ayat ini terdengar sangat bagus bukan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sesuatu yang dapat memotivasi kita ketika kita sedang menghadapi permasalahan kecil. Namun, bagaimana jikalau kita sedang menghadapi permasalahan yang besar? Bagaimana jika kita diperhadapkan pada kehilangan anggota keluarga yang sangat kita kasihi? Bagaimana jika kita yang diperhadapkan dengan kehancuran dalam pekerjaan? Bagaimana jika kita menghadapi sakit penyakit yang tak ada obatnya atau tak kunjung sembuh? Sangat sulit untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di tengah keadaan yang demikian bukan? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Walau satu hal yang masih perlu kita ingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada saat Yosua berdiri di seberang sungai Yordan, ia yakin Allah akan membuat perjalanannya menjadi berhasil. Meskipun para raksasa ada di seberang sungai, Yosua percaya memiliki Allah yang menyertainya. Apa yang kita bisa pelajari dari rahasia kekuatan dan keteguhan Yosua ini? Yang pertama, ia memiliki ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam ayat 6, perkataan ini diulang sebanyak 3 kali dalam ayat 6, 7, dan 9 dari Yosua 1. Kalimat ini juga sekaligus menjadi kunci dari semua penyertaan Tuhan. Kunci keberhasilan Yosua adalah ia hidup berdasarkan pada ketetapan yang Allah telah agendakan dan perintahkan sebagai fokus utama. Yang kedua, Yosua memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ayat 8. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang percaya sebagai kompas, sebagai petunjuk arah dalam kehidupan. Yosua tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan dan taat melakukan apa yang difirmankannya. Yang ketiga, memiliki kekuatan dari Allah. Yosua mendapatkan dorongan dan kekuatan dari Allah saat yakin Allah menyertai Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Allah dalam bahasa Ibrani disebut juga Yahweh yang memiliki arti aku selalu hadir. Pada saat Yesus kembali ke surga, dia juga berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Matius 28 ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ketiga rahasia kekuatan ini tadi, Yosua pada akhirnya berhasil membawa umat pilihan Allah tiba di tanah perjanjian dan menaklukkannya.
kita pun akan bisa mencapai kemenangan ketika menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan kesulitan kehidupan di dunia ini. Asalkan kita juga mau memiliki ketetapan hati pada rancangan Tuhan, ketaatan pada firman Tuhan, dan keyakinan bahwa Yesus selalu menyertai kita. Mari kita terus belajar memegang teguh ketiga rahasia kekuatan tersebut. Kebenaran dari ayat bacaan yang kita baca tadi menjadi peringatan untuk kita semua orang percaya, di mana setiap orang percaya harus meresponi peringatan itu dengan serius. Kenapa harus ditanggapi atau direspon dengan serius? Karena hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang seharusnya hanya memiliki satu fokus, yaitu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu berarti bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya akan berjalan mulus tanpa hambatan apapun, sebab dalam kebenaran ini pun juga sudah diingatkan pada kalimat sebelumnya bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya hambatan masih tetap ada, persoalan masih tetap ada, tetapi kita tahu benar kepada siapa kita berharap dan kepada siapa kita percaya. Di dalam berharap kepada Tuhan, fokus kita hidup orang percaya harus benar, yaitu memiliki fokus hidup yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Saudara, orang percaya yang berharap kepada Tuhan dengan fokus hidup yang hanya ditujukan kepada Tuhan bukan berarti semata-mata hanya mengharapkan mujizat Tuhan dan berkat-berkat-Nya yang bisa memenuhi setiap kebutuhan jasmani yang kita perlukan. Dalam hal ini makan, minum, dan segala kesenangan hidup. Tetapi fokus hidup sebagai orang percaya yang ditujukan kepada Tuhan adalah bagaimana kita bisa hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi arah hidup setiap orang percaya seharusnya sudah tidak lagi tertuju pada hal-hal yang menyangkut kepentingan diri sendiri, tetapi harus dipikirkan oleh setiap orang percaya adalah bahwa setiap langkah hidup kita, baik itu tindakan, perbuatan, perkataan, sikap hati, pikiran, dan perasaan kita, semuanya hanya untuk menyukakan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hidup yang benar. Dan itu berarti tidaklah mudah. Kenapa? Karena sudah terlalu lama kita dibentuk oleh dunia dengan cara hidup dunia, baik itu pola pikir, perkataan, sikap, tindakan, perbuatan, pikiran, perasaan, semuanya begitu kental dengan gaya hidup duniawi. Cara hidup seperti inilah yang seringkali membuat tindakan kita melukai orang lain, merugikan orang lain, menyinggung orang lain, sakit hati terhadap orang lain, dan masih banyak hal lain yang kita lakukan. Semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita menganggapnya sebagai hal yang wajar, dan cara hidup seperti inilah yang melukai hati Tuhan. Hidup sebagai orang percaya sesungguhnya bukanlah sebuah kehidupan yang mudah, karena saat seseorang telah mengaku percaya kepada Kristus, berarti ia sudah memindahkan fokus hidupnya. Artinya, fokus hidupnya saat ini tidak lagi tertuju pada hal-hal duniawi dengan segala pentingannya, dan segenap hidupnya berfokus pada Tuhan dan kerajaan Allah. Kalau fokus hidup kita diarahkan kepada Tuhan dan kerajaan-Nya, berarti setiap orang percaya harus melepaskan diri dari ikatan dunia, baik itu dari cara berpikir, cara hidup, perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, semuanya harus dimatikan. Kenapa? Karena kalau kita masih terikat dengan dunia ini, berarti pengharapan kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada dunia. Hidup seperti ini tidaklah mudah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk memandang Tuhan, untuk tetap ingat pada penderitaan Yesus. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, ketika pengharapan sebagai anak-anak Tuhan hanya diarahkan kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan kendaki, harus kita turuti, dan hal itu tidaklah mudah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu benar bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Jadi akan sulit melepaskan diri dari ikatan duniawi yang sudah begitu kuat mengikat setiap kita orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan kuatkanlah, artinya kalau kita mau mengikut Tuhan, janganlah lemah. Tetapi kita harus memaksa diri kita untuk menjadi kuat dan tetap bertahan dari berbagai godaan dunia yang datang. Teguhkanlah hatimu. Artinya kita harus tetap percaya dan jangan bimbang saat kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti cara hidup Kristus. Kita harus teguhkan hati. Artinya tetap pada pendirian untuk berani percaya dan mengikut Tuhan yang pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Inilah sebenarnya perlombaan yang diwajibkan untuk setiap orang percaya. Kenapa Tuhan mau supaya kita tetap kuat dan teguh hati? Karena Tuhan tahu benar bahwa saat kita mengambil keputusan untuk memindahkan fokus hidup kita ada di dunia ini dan mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan dan kerajaan-Nya, maka kita akan selalu ada di dalam bahaya, di mana kuasa gelap akan terus selalu berusaha mencari celah dari setiap gerak hidup kita yang salah supaya ia bisa menjatuhkan kita, bahkan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu, orang yang berani percaya kepada Kristus dan yang mau mengikut cara hidup Kristus adalah orang-orang yang berani untuk hidup dalam penderitaan sama seperti Kristus. Berani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan tidak lagi tertarik kepada dunia dengan segala keinginan dan kesenangannya. Inilah fokus kita hidup orang percaya yang benar. Karena walaupun untuk sementara waktu kita harus masuk dalam penderitaan ringan, tapi pada akhirnya dari semua itu ada sukacita, damai sejahtera yang akan kita terima dari Allah. Kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup dapat kita peroleh saat kita yakin Yesus menyertai kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saya hantar dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, yang terus mengingatkan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk terus dengar-dengaran akan hikmat-Mu. Itu yang menjadi penuntun arah hidup kami sehingga kami terus bisa fokus dalam menjalani hidup kami ini pada Engkau, memelihara keselamatan yang telah Engkau anugerahkan, sehingga pada saatnya kami boleh mengakhiri kehidupan kami ini dengan kemenangan. Mampukan dan berkati kami ya Tuhan. Kami sebentar akan beristirahat. Kami mengimani bahwa perlindungan Tuhan melingkupi kami semua. Kami menyambut anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan malam kita Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita dengan hikmat-Nya. Amin.